Itu bukan domain saya untuk menjawab siapa yang mau duduk, lantas ditawar atau tidak. Saya tidak mau terlalu jauh menjawab itu. Tetapi Jadi sama-sama bertemu di tengah, jadi di tempat yang netral. di Jakarta, Ya di Jakarta mungkin, tapi intinya di tempat yang netral lah. artinya boleh dong kalau mau misalnya Beliau Pak Prabowo bahkan datang ke Teguh Umar, Saya sedikit ngasih info, kemungkinan besar Prabowo akan mendatangi Bu Mega. akan Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada. Secepatnya, ya. Setelah pelantikan atau sebelum pelantikan? Secepatnya. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin. Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan apa ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Kalau pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega gimana Pak? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Selamat malam pemirsa, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tinggal menghitung hari saja. Dan kini muncul wacana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan kedua tokoh bangsa ini pun memantik tanda tanya. Demi rekonsiliasi ataukah PDI Perjuangan yang akan putar haluan gabung dengan koalisi besar demi meraih kursi di kabinet. Bersama saya Aryo Ardi, inilah interupsi Jokowi. Pertemuan Prabowo Megawati baik untuk negara. Dan sudah hadir 2 orang dari 4 orang narasumber yang kami undang pada malam hari ini khusus untuk membicarakan rencana pertemuan Prabowo dan Megawati yang akan menjadi kenyataan dalam waktu beberapa hari mendatang. Di sebelah kiri saya adalah Immanuel Ebenezer, Ketum Prabowo Jokowi Mania. Selamat malam, Bang Immanuel. Dan di sebelah kanan saya ada Mas Guntur Romli, politisi dari PD Perjuangan. Selamat malam, Mas Guntur. Dan ada juga teman-teman mahasiswa dari UPN Veteran Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dan selamat datang juga di acara interupsi. Saya mulai dari Bang Eben atau dari Mas Guntur dulu? Dari Mas Guntur aja ya, karena PDI Perjuangan ya. Mas Guntur, Ya, kalau tadi Mbak Puan mengatakan ini tinggal nunggu waktu aja nih. Tadi ngomong di DPR loh, itu udah makin terang benderang. Sejauh ini sampai malam hari ini pertemuan ataupun update terakhirnya seperti apa? ya terima kasih Mas. Jadi insya Allah pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto itu akan terjadi dalam beberapa hari ini. Dan insya Allah sebelum pelantikan. Dan sebenarnya hari dan tanggalnya sudah ada. Cuma saya tidak berani untuk membocorkan. Persisnya atau kisi-kisinya hamin berapa? Ya 10 hari sebelum pelantikan insya Allah itu akan Berarti tanggal 10 dong? Ya antara sekitar tanggal itu. Sekitar tanggal itu akan terjadi pertemuan. Namun kami juga ingin menginformasikan bahwa seperti disampaikan tadi oleh Pak Hashim ya. Kalau dikatakan Pak Prabowo itu menunggu 2 tahun. 2 tahun. Ya sebenarnya bukan menunggu kan. Dalam 2 tahun ini kan memang ada kompetisi antara Pak Prabowo dengan calonnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahwa dalam Pilpres kemarin Ibu Mega kan mencalonkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya, tapi ternyata Pilpres sudah selesai dan juga Ibu Mega tidak bertemu dengan Pak Prabowo kan untuk menghormati konstituennya Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan juga proses hukum yang waktu itu juga sudah berlangsung. Dan sekarang kita sudah tahu hasilnya. Jadi pada tanggal 20 Oktober pelantikan Pak Prabowo ya kita akan memberikan dukungan, akan menciptakan situasi yang kondusif. Maka dalam konteks inilah pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Bukan tidak mau bertemu dengan Pak Prabowo, enggak. Karena kan konteksnya adalah kompetisi Pilpres. Atau jangan-jangan di depan layar nggak mau ketemu tapi di belakang layar telepon-teleponan. Kalau telepon-teleponan biasa, komunikasi yang baik. Dan juga kita melihat bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra juga dalam waktu ini kan bagus. Misalnya ketika setelah putusan MK ya untuk syarat di pilkada sebelumnya kan Gerindra kita tahu di Balek itu ingin melakukan revisi undang-undang pilkada. Kemudian ternyata tidak terjadi
dan juga PDI Perjuangan juga meminta bahwa untuk mengawal putusan dari MK dan juga menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Kemudian juga PDI Perjuangan meminta beberapa tuntutan, misalnya untuk menunda revisi Undang-Undang TNI dan Polri, dan itu dilaksanakan oleh Gerindra, termasuk juga tidak mengotak-atik Undang-Undang MD3. Jadi kita melihat bahwa komunikasi sudah bagus antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Jadi tidak ada alasan kalau nanti Pak Prabowo dengan Ibu Mega tidak batal bertemu begitu. Mas Eben, kalau kita tadi dengar dari Mas Guntur, kira-kira H-10 sekitar tanggal 10 Oktober. Dari Gerindra sendiri udah ada kira-kira tanggal berapanya? Kalau soal tempat dan waktu dan hari, saya rasa memang tadi persis apa yang disampaikan Bung Guntur ya. Cari momen yang pas lah ya, gitu. Karena ini pertemuan ini kan sebetulnya pertemuan yang luar biasa lah ya kan. Pertemuan yang luar biasa yang kita harap-harapkan lah. Karena luar biasanya kenapa? Ini kan sebetulnya Prabowo dan Bu Mega ini kan seperti adik kakak nih. Gitu loh. Tapi pilihan politik lah yang memisahkan kedua. Ya nggak apa-apa, namanya adik kakak di rumah juga kadang-kadang kehidupannya kan masing-masing. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pengusaha. Kan biasa itu. Nah Bu Mega kemarin ngambil pilihan politiknya mendukung Ganjar. Kemudian adiknya misalnya Pak Prabowo nyalonin diri. Kan senang adik kakak. Makanya kan berkali-kali saya bilang 2024 nanti itu sebetulnya pertarungannya kompetisi persaudaraan. Dan itu terbukti pernyataan saya. Dan berkali-kali saya juga sampaikan bahwa pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini ya sebetulnya pertemuan yang ya adik kakak. Bagaimana ya? Bu Mega juga dengan Pak Prabowo waktu itu gitu loh. Bu Mega juga Pak Prabowo juga bahkan kedua pernah gitu maju bareng 2009 ya. Jadi apa? Mereka pernah maju bareng di 2009. Ya. Dan bukan 2009 aja lah. Sebenarnya kan intensitas pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu sering lah. Ini terkadang kan publik tidak tahu aja bahwa komunikasi dan lain-lainnya. Sebelum ada isu ini mereka sudah sering bertemu. Baik. Kita akan lihat dulu paket berikut ini yang kira-kira akan memberikan gambaran kepada kita semua kapan waktu pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan dipastikan segera terlaksana. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan Prabowo dan Megawati sama-sama ingin bertemu. Keduanya pun akan bertemu dalam waktu dekat. Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada Secepatnya, ya. Setelah pelantikan atau sebelum pelantikan? Secepatnya, ya. Secepatnya. sudah ingin gitu ya Bu ya? Memberikan lampu hijau. Semua beliau berdua sangat berkeinginan, ya. Senada dengan Puan, Prabowo Subianto menyatakan dirinya akan bertemu dengan Megawati sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan Prabowo telah menunggu pertemuan tersebut selama 2 tahun. Kalau pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega gimana Pak? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati turut ditanggapi oleh Presiden Jokowi. Jokowi menilai pertemuan tersebut baik untuk kemajuan bangsa. Saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Pertemuan antara kedua ketua partai ini telah lama menjadi wacana. Jika Prabowo dan Megawati segera bertemu, mungkinkah mempengaruhi susunan kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Mas Guntur, satu hal yang saya terima infonya yang belum putus sampai sekarang adalah tempat pertemuan. Bu Mega pengen Pak Prabowo datang ke Tekumar, sebaliknya Pak Prabowo minta agar ada pertemuan di Hambalang atau di Kartanegara. Oh, kalau kami mendapatkan update itu
mungkin pertemuannya itu di tempat yang netral. Jadi bukan di tempatnya Ibu Megawati atau di tempatnya Pak Prabowo. Oke. Jadi sama-sama bertemu di tengah. Jadi di tempat yang netral. Di Jakarta? Ya di Jakarta mungkin, tapi intinya di tempat yang netral lah. Kita sebut dengan tempat yang tengah ya. Bukan Pak Prabowo, bukan Ibu Megawati, kan sama-sama ingin menjaga ya. Meskipun ini pertemuan seperti kata Bung Noel tadi adalah pertemuan antara kakak dengan adik, tapi kan kita melihat ini kan juga pertemuan dari dua tokoh, sama-sama ketua umum partai, dan juga posisi Pak Prabowo sekarang adalah presiden terpilih. Jadi kita ingin menghormati, sama-sama ingin menghargai kedudukan. Jadi tidak bukan di tempatnya Ibu Mega ataupun juga tempatnya Pak Prabowo. Tapi apa salah ya ketika Bu Mega menghormati Pak Prabowo dengan cara mendatangi Pak Prabowo di kediaman di Hambalang ataupun di Kertanegara? Sebenarnya tidak ada masalah, cuma mungkin ya karena sama-sama ingin menjaga, ingin menghormati, ingin menjaga bagaimanapun Mas ya. Ini kan dua tokoh meskipun sekarang ingin sama-sama bertemu dan mendekat, tapi kan persaingan dalam Pilpres itu kan residunya belum selesai, masih ada gitu kan. Jadi dicarilah tempat yang lebih netral, lebih yang di tengah untuk mencairkan suasana. Jadi sama-sama kita jaga lah. Oke, Bang Noel, kalau dari Pak Prabowo sendiri sebenarnya mempermasalahkan nggak sih lokasi tempat pertemuan itu di mana? Apakah Pak memang Prabowo itu kan karakter seorang negarawan ya. artinya boleh dong kalau mau misalnya Beliau Pak Prabowo bahkan datang ke Teku Umar Saya sedikit ngasih info, kemungkinan besar Prabowo akan mendatangi Bu Mega. akan mendatangi, berarti tidak tertutup kemungkinan di Teku Umar. Nggak ada istilah tempat netral. Dia akan menghormati, dia datang ke tempat Bu Mega. Itu confirm ya? Pak Prabowo mengatakan sendiri. Ya, dia menyampaikan, saya datang ke rumah Bu Mega. Loh kenapa? Loh enggak, ini kakak saya. Apa masalahnya? Ada satu permintaan Pak Prabowo yang harus diikuti Bu Mega dan itu menjadi syarat. Apa itu? Bikin nasi goreng. Karena pertemuan terakhir bikin nasi goreng ya? Itu kenangan yang paling luar biasa yang ada di benaknya Pak Prabowo soal nasi goreng. Bu Mega ini kan tahu selera adiknya. Dan adiknya selalu menuntut itu. Mbak, bikinin aku nasi goreng. Kalau masak tangannya beda ya? Iya. Bumbunya Loh, beda. Bu Mega kan tahu selera adiknya. Pedes nggak, wo? Ya soal pedes atau enggak kan Mbak yang tahu. Tapi soal residu dari Pilpres 2024 itu memang masih ada? Kalau di Gerindra khususnya Pak Prabowo nggak suka dengan hal itu ya. Bukan tipikal pendendam ya? Bukan tipikal pendendam. Dia nggak bicara tentang masa lalu, dia bicara tentang masa depan. Gitu. Makanya kita lihat sebetulnya apa yang Bung Guntur sampaikan itu kan terbukti. Nggak ada tuh undang-undang MD3, tetap Mbak Puan sebagai ketua DPR dan banyak lah. Apalagi nanti ya saya nggak tahu, tapi saya meyakinkan kalau seandainya PDIP masuk dalam koalisi, masuk di kabinet, artinya Pak Prabowo ingin semua kader bangsa ini, putra-putri terbaik bangsa ini, ayo nyatu, kita bisa Tapi tentang depan bangsa ini. saya ingin mendapatkan klarifikasi yang lebih jelas lagi, Bang Noel. Pertemuan nanti itu apakah semata-mata hanya silaturahmi saja, ataukah juga akan berbicara soal kemungkinan PDIP masuk ke koalisi? Ya soal itu paling itu bumbu-bumbunya lah ya. Pasti Soal nanti nanti akan ada diobrolkan. pembicaraan dia di kabinet atau apa itu kan persoalan yang lain lah, itu persoalan teknis. Substansinya yang paling penting bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran di 2024 ini berjalan dengan baik, atas dikawal dengan baik, karena ada cita-cita yang akan dijalankan dan itu menjadi program prioritas. Apalagi menghadapi 2045, kita ingin 2045 itu punya kader dan Indonesia unggul ya. Nah, kita ingin menciptakan kader-kader unggul di 2045 dan itu juga pasti kepentingan Bu Mega, kepentingan partai PDIP terkait ideologinya. Jadi saya rasa irisan ideologi apa residu dan sebagainya, saya rasa Pak Prabowo tidak ada dan Gerindra sudah tidak mikirkan itu. Dia sudah bicara tentang langkah-langkah ke depan mau seperti apa yang harus dilakukan. Apakah mungkin dari Pak Prabowo yang justru akan menawarkan kursi menteri yang kita dengarkan Menko satu posisi akan dijabat oleh PDIP jika kalau soal itu saya tidak berani mengkonfirmasi ya, gitu. Karena itu kan domainnya Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo mau memberi atau apa saya nggak tahu. Itu bukan domain saya untuk menjawab siapa yang mau duduk lantas ditawar atau tidak. Saya tidak mau terlalu jauh menjawab itu. Tetapi jika itu menjadi sebuah keniscayaan, Gerindra kursinya berkurang, apakah Gerindra legowo? Gerindra tidak bicara tentang kekuasaan atau kursi, dia bicara tentang program. Oke. Gitu, bicara tentang program, selama program bisa dijalankan dan rakyat menikmati program yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo, ya itu aja. Gitu loh. Soal kabinet dan sebagainya itu persoalan teknis bukan persoalan substansi. Dan Pak Prabowo selalu bicara tentang hal yang sangat substansial.
bukan hal teknis kekuasaan bagi-bagi kue, nggak ada urusan tuh dan gituan. Oke, baik, kita akan melihat seperti apa sebenarnya nanti pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Apakah benar seperti rumor yang beredar belakangan ini, PDIP akan mendapatkan setidaknya 2 atau 3 kursi menteri termasuk 1 posisi Menko? Kami segera kembali dengan jawabannya sesaat lagi.